Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jum'ah yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini, Masjid An-Nur Petamburan, Jakarta Pusat, dalam rangka laksanakan tugas kewajiban kita, yakni sholatul Jum'ah. Harapan kita tentu saja moga-moga apa yang telah, sedang dan akan kita kerjakan kiranya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib, tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tema khutbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini, Jumat tanggal 24 September 2021, adalah harta yang paling berharga. Namun sebelum itu mari kita simak lebih dahulu firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah dalam pandangan manusia untuk mencintai apa-apa yang diinginkannya, minan nisa, berupa wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minaz zahabi, seperti emas, wal fiddati, perak, wal khailil musawwamati, kuda-kuda pilihan. Kalau zaman sekarang kendaraan-kendaraan yang mewah, wal an'am, hewan ternak, wal hars, sawah ladang. Kemudian dalam lanjutan ayat itu berbunyi, zalika mata'ul hayatid dunya, semua itu adalah perhiasan hidup di dunia. Kemudian ayat itu ditutup dengan kalimat, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali kamu yang paling baik. Begitu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Hadirin, saya coba berikan sebuah ilustrasi. Kalau satu ketika kita keluar dari rumah kita di tengah malam, jam 2 malam misalnya, atau jam 3 malam, maka di Jakarta, di ibu kota ini, kadang kita melihat masih ada
orang-orang bekerja di gedung-gedung tinggi melakukan pengecoran. Bahkan ada di antara mereka berada di tingkat yang lebih tinggi lagi untuk melakukan pengawasan. Ketika ada orang bertanya, "Pak, kenapa sih Pak? Bapak sampai begitu ngototnya cari uang hingga larut malam begitu?" Maka dijawab oleh si bapak itu, "Saya lakukan ini demi istri dan anak-anak saya." Berarti bagi si bapak itu, istri dan anak-anaknya adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Saya berikan ilustrasi yang lain lagi. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi peristiwa di mana ada sebuah pesawat jatuh di perairan Sulawesi. Kemudian tim SAR bergerak cepat mencari titik lokasi jatuhnya pesawat itu. Rupanya pada saat itu ada seorang bapak yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usianya, ikut bergabung dengan tim SAR itu. Ketika ada orang bertanya, "Pak, kenapa sih Bapak sampai ngotot begitu, ikut gabung dengan tim SAR mencari titik lokasi jatuhnya pesawat? Padahal Bapak duduk aja di sini, nanti dapat informasi, dengar laporan, itu lebih baik, Pak." Apa jawab si bapak itu? Kata si bapak itu, "Saya lakukan ini karena di antara penumpang dari pesawat yang jatuh itu adalah putri kesayangan saya." Berarti bagi si bapak itu, putri kesayangannya adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tua tadi memang belum tentu salah. Sepanjang cintanya kepada makhluk tidak melebihi dari cintanya kepada Khalik. Sepanjang cintanya kepada istri dan anak-anaknya tidak membuat dia abai terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, patut kita renungkan dalam-dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Inna awwala ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa auladuhu." Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan bahwa nanti di padang mahsyar ada seorang bapak, ada seorang suami, ada seorang kepala keluarga diseret-seret oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergelayutan di tangan kanan dan kirinya istri dan anak-anaknya. Mereka semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memutuskan suami masuk surga karena rajin ibadah sholatnya, pergi haji sudah ditunaikannya, tiap malam juga tadarus Al-Quran, bahkan sudah beberapa kali khatam, pekerjaan-pekerjaan sunnah tidak pernah ditinggalkan, puasa sunnah Senin Kamis, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, dan juga rajin bersedekah. Sedangkan istri dan anak-anaknya semua masuk neraka. Begitu Allah memutuskan pada satu keluarga tersebut. Hadirin, dalam hadis itu diterangkan tak lama kemudian si istri berkata, "Interupsi ya Allah, demi Allah, sesungguhnya aku hanya dinikahi. Aku dipenuhi oleh suamiku kebutuhan-kebutuhan hidupku. Rumah yang megah, kendaraan yang mewah, harta yang berlimpah.
tapi suamiku tidak pernah menanamkan keimanan kepadaku ya Allah. Suamiku tidak pernah mendidik agama kepadaku ya Allah. Suamiku tidak pernah mengajarkan aku sholat, mengingatkan, bahkan memerintahkan aku sholat. Selanjutnya si istri berkata, khuz bihaqqina minhu, ambillah hak-hak kami dari laki-laki yang malang itu ya Allah. Hadirin, dituding-tuding suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kemudian anaknya pun berkata yang kurang lebihnya intinya itu sama. Dan di akhir kalimatnya anak juga berkata, khuz bihaqqina minhu, ambillah hak-hak kami dari ayahku itu ya Allah. Hadirin, akhirnya Allah memutuskan semua keluarga itu masuk ke dalam neraka. Jadi jelas betapa berat tanggung jawab seorang kepala keluarga. Betapa berat tanggung jawab seorang suami. Betapa berat saat tanggung jawab seorang bapak. Dia bukan hanya menikah, lalu punya anak, kemudian membesarkan anak, kemudian menikahkan anak, punya cucu, timang-timang cucu. Bukan hanya sampai di situ, tapi bagaimana tanggung jawabnya nanti di alam akhirat. Indah memang kebersamaan seorang kepala keluarga bersama istri dan anak-anaknya ketika hidup di dunia. Dia bisa berbincang-bincang, dia bisa berkelakar, dia bisa bersukaria, dia bisa bertamasya kesana kemari, menikmati harta kekayaan yang dimilikinya. Tapi apalah artinya kalau kebersamaan itu hanya berlangsung semasa hidup di dunia, namun nanti ketika di alam akhirat mereka akan dipisah-pisah. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Bahkan tidak mustahil semuanya akan dijebloskan ke dalam api neraka. Apa itu tujuan hidup kita di dunia? Alangkah indahnya seorang suami, seorang kepala keluarga, seorang bapak yang bisa membina istri dan anak-anaknya dalam keadaan iman dan takwa. Sehingga kebersamaan mereka semasa hidup di dunia juga akan berlangsung ketika nanti berada di dalam akhirat. Bahkan ketika di surga, tak satu pun di antara keluarganya yang hilang. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Itu surga Adn yang mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha, bersama orang-orang yang soleh, min abaihim, dari orang tua mereka, dari bapak-bapak mereka, wazwajihim, istri mereka, wazuriyatihim, anak cucu keturunan mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadi jelas harta yang paling berharga itu adalah iman dan takwa. Takwa dalam pengertian secara umum adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu berupaya menjauhkan larangan-larangan Allah. Tapi ada definisi yang lebih menarik lagi, seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, asyukru alal jazil, waridha bil qalil, wal isti'dad di yaumir rahil. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang salah satu namanya adalah al-jalil. Wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan Al-Qur'an. Wasyukru alal jazil,
bersyukur terhadap nikmat yang banyak. Waridha bil qalil, bersikap ridho dengan nikmat yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, selalu bersiap-siap, selalu bersikap siaga dalam menghadapi perjalanan hidup yang panjang, perjalanan hidup yang abadi, perjalanan hidup kelak di alam akhirat nanti. Dan Allah dalam surat Ad-Duha ayat 4 menegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kamu, lebih utama bagi kamu daripada kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi memahami harta yang paling berharga, yaitu iman dan takwa, karena keduanya merupakan prasyarat bagi kita untuk bisa menapakkan kaki kita di surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.